Kami bersyukur buat pagi hari ini. Setiap kami yang ada di tempat ini, juga setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami secara pribadi hari ini tentang keluarga kami, diri kami, pasangan kami, anak kami. Kiranya firman Tuhan boleh menegur, mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, menuntun perjalanan kami. Berkati hamba apa yang sudah dipersiapkan, kiranya boleh memberkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita, Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai yang ke-24. Tema kita hari ini keluarga Manoah, selaras dengan desainnya. Saya akan bacakan ayat hari ini cukup panjang, mari kita menyimak bersama-sama. Keluarga Manoah. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidakkah ia menerima
bahan bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini? Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Manasye dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Saudara-saudara, demikian panjang pembacaan bagian Alkitab kita. Hari ini kita secara khusus berbicara tentang keluarga daripada Simson, ayah dan ibu Simson yang bernama Manoah dan ibunya tidak diketahui namanya. Sebelum kita membicarakan ini, saya mengajak kita melihat kondisi kita dunia di zaman ini, saudara-saudara, di mana di dalam dunia zaman ini ada satu kritik besar terhadap sebuah budaya yang bernama patriarkisme, saudara-saudara. Kita harus membedakan antara patriarkisme dan patriarki. Patriarkisme adalah sebuah belief, tetapi kalau patriarki itu sebuah keadaan, saudara-saudara. Keadaan patriarki, realitas patriarki. Patriarki adalah sebuah tatanan sosial yang di dalamnya terjadi dominasi lelaki terhadap perempuan secara sistematis dan terus-menerus dan tersebar di berbagai institusi sosial dan sejumlah praktek. Jadi di sini di dalam budaya patriarki, pria itu mendapatkan tempat yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Tetapi kalau patriarkisme itu sudah menjadi belief yang dipercayai dan harus dilakukan di dalam setiap aspek. Dan ternyata di dalam budaya patriarki ada sebuah ketidakadilan, saudara-saudara, yang mana akhirnya para wanita sering tidak mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Dan itu bukan hanya masalah pekerjaan, masalah fasilitas seperti pendidikan dan segala macamnya. Sejarah menyatakan itu banyak ketidakadilan terhadap wanita, dan akhirnya hanya tidak seperti itu, saudara-saudara. Ketika bahkan itu diberikan pendidikan, diberikan fasilitas, diberikan kesempatan, ternyata secara sosial, secara cultural itu masih secara relasi pribadi dengan pribadi ternyata wanita mengalami ketidakadilan. Dan ini menghasilkan sebuah perlawanan, satu gerakan yang bernama feminisme. Feminisme adalah kumpulan berbagai karya teori maupun gerakan sosial, politis yang berupaya meninjau kembali posisi perempuan dalam masyarakat. Jadi memperhatikan aspirasi masyarakat. Jadi inilah yang terjadi. Ketika ada dominasi pria, saudara-saudara, maka ada perlawanan dari wanita-wanita yang mengalami ketidakadilan. Di Indonesia dulu ada pendidikan tidak bisa untuk para wanita. Ada tokoh seperti Kartini, tokoh banyak wanita, filosof-filosof wanita yang mulai berteriak akan ketidakadilan ini. Dan kerap kali ini juga ditujukan kepada institusi-institusi agama. Mengapa? Karena ketika institusi agama, ketika Allah mewahyukan dirinya di dalam Alkitab, memang budaya yang ada adalah patriarki. Jadi patriarki itu sebagai sebuah realitas budaya pada masa itu, yang mana di dalam masyarakat, di dalam kepemimpinan, pria itu mendapatkan tempat. Sehingga sering agama, bahkan kekristenan, bahkan Alkitab dituduh, dan banyak para wanita yang feminis itu berusaha untuk membaca secara berbeda. Mereka berusaha melawan ketidakadilan terhadap pembacaan yang patriarki. Mereka kadang-kadang mengkritik juga, dan bahkan mungkin beberapa tidak percaya dan tidak mau ada di Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan digambarkan sebagai pria. Mana wanita? Tidak ada wanita, padahal peran wanita penting di dalam masyarakat. Jadi kerap kali kekristenan dituduh juga sebagai sebuah pelanggeng kekuasaan patriarkisme yang mengikat kekuasaan wanita sehingga wanita tidak bisa bebas bergerak. Tetapi apakah demikian, saudara-saudara? Ya, apakah demikian bahwa ternyata di dalam persejarah Alkitab wanita tidak mendapatkan tempat, wanita tidak diperhatikan? Tunggu dulu, begitu ya. Tunggu dulu, saudara-saudara. Karena ternyata kalau kita melihat bagaimana Yesus memperlakukan para wanita, Yesus sangat peduli ketidakadilan. Yesus sangat care dengan orang-orang yang mengalami penindasan. Kalau saudara ingat di Perjanjian Baru, Yesus mendekati seorang wanita Samaria. Samaria itu sudah didiskriminasi. Orang Samaria, tetapi wanitanya lebih didiskriminasi. Dan Tuhan ketika melewati ke Samaria, dia mendatangi seorang wanita yang tidak cuma wanita, dia bahkan didiskriminasi karena dia memiliki kelemahan. Dia dianggap wanita yang berdosa.
Jadi ternyata Alkitab kita ketika Yesus datang di dunia, Yesus memperhatikan walaupun firman Tuhan datang di dalam budaya patriarki, tetapi firman Tuhan itu memperhatikan apa yang terjadi di zaman itu, penindasan-penindasannya. Tetapi mungkin kita ada orang bertanya, tapi bagaimana dengan Alkitab perjanjian lama? Ternyata perjanjian lama banyak wanita tidak mendapatkan peran. Banyak wanita mengalami kesulitan-kesulitan. Hari ini kita mencoba melihat di dalam tradisi perjanjian lama, saudara-saudara. Ternyata di dalam perjanjian lama kita juga melihat bahwa banyak wanita-wanita yang berperan sangat besar di dalam sejarah keselamatan. Betul? Dan di dalam kisah ini saudara-saudara, justru kita melihat Allah yang adil. Berita firman Tuhan adalah berita keadilan yang mana Allah kita adil. Karena di sini kita melihat ada budaya patriarki sebagai sebuah realita. Ya, budaya patriarki sebagai sebuah realita. Sehingga ketika wahyu diberitakan pun Allah untuk mudah manusia melihatnya, Allah melambangkan dirinya sebagai Bapa yang baik. Dan firman itu menjadi pria yang bernama Yesus. Tetapi kalau saudara belajar Alkitab, di dalam perjanjian lama kita melihat sifat-sifat dalam tanda kutip yang feminin dari Allah, saudara-saudara. Yang mana dia merawat umatnya, dia menyediakan makanan, dia menyertai, dia berkemah bersama dengan umatnya. Jadi kita melihat juga sifat Allah yang bahkan Alkitab mengatakan dia lebih daripada seorang ibu. Ketika ayahmu meninggalkan engkau, ibumu meninggalkan engkau, Tuhan itu menyambut engkau. Karena apa? Karena wanita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di sini kita melihat ketika ada di dalam sebuah budaya patriarki, ketika nama yang dicatat adalah nama Manoah, padahal figur yang kita baca, fokus yang kita baca hari ini adalah istrinya, tetapi bahkan di situ istrinya tidak diberi nama. Ya, istri tidak diberi nama, tetapi Tuhan melihat wanita yang tidak bernama ini sebagai sebuah fokus, sebagai sebuah objek belas kasihan Allah. Wanita yang tidak bernama, yang sangat marginal ini, yang sangat marginal. Kenapa saudara-saudara? Ternyata suku Dan adalah suku yang marginal, suku yang cukup kecil, suku yang tidak begitu dipandang. Dan di suku Dan ini ada seorang wanita yang juga tidak dituliskan namanya oleh Alkitab. Dan ternyata wanita ini tambah lagi apa? Mandul. Jadi Tuhan sangat memperhatikan ketidakadilan yang terjadi. Dan mata Tuhan, karena dia Allah yang adil, dia akan melihat setiap ketidakadilan yang terjadi di sekeliling dunia ini. Dan ternyata wanita mandul yang menyedihkan ini, yang dia siap kehilangan suaminya, yang dia siap diceraikan, bahkan masyarakat akan melihat dia sebagai orang yang pesakitan, ternyata tidak bernama. Dan Tuhan memperhatikan wanita ini. Yahweh melihat dan memberikan janji, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Saudara-saudara, kalau sekarang mungkin kita anak laki-laki dan pria, kalau zaman saya gitu ya, saya sudah nggak masalah begitu ya, pria dan wanita. Walaupun masalahnya bukan masalah prianya, ternyata banyak hobi-hobi saya, keahlian-keahlian saya yang saya tidak bisa turunkan ke anak saya, saudara-saudara. Itu begitu ya, karena memang budaya ini sudah mengatur wanita itu seperti ini, tidak mainan-mainannya yang dibeli, pasti bukan mainan-mainan pria begitu ya. Walaupun saya sudah sempat mencoba, ini ada mainan pria robot, ternyata anak saya tidak suka, saudara-saudara. Ya ini karena orang tuanya dari kecil tidak punya mainan begitu ya. Tapi ternyata mungkin ada beberapa generasi yang di atas kita melihat cucu laki itu lebih penting. Sehingga banyak cucu-cucu Anda yang cewek kadang-kadang bisa ngerasa loh, aduh, kalau aku gitu ya, kalau aku lahir kok kayaknya belum, tapi begitu ada cowok sudah lengkap. Jadi sekalipun 3 cewek, begitu ada cowok sudah lengkap. Berarti mau 10 cewek nggak lengkap, saudara-saudara. Lah ini budaya patriarki. Tetapi Tuhan juga baik. Ternyata ketika Tuhan mengasihi manusia, dia di dalam budaya ini, ketika dia mengasihi wanita ini juga masih ada di dalam budaya patriarki. Sehingga Tuhan memperhatikan dan memberikan seorang anak pria. Dan di situ ada karya keselamatan, karena kelahiran di dalam budaya Yahudi itu dianggap sebagai sebuah pengharapan. Ya, ada pengharapan di sana dan Tuhan memberikan janji pengharapan itu. Di sini kita melihat Alkitab ternyata selalu meneriakkan keadilan kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan.
Jadi kalau sebaliknya, ternyata wanita yang menindas, saya percaya Alkitab, Tuhan akan membela para pria-pria tertindas. Terjadi juga kan ya. Di kitab, salah satu kitab di Perjanjian Baru ada wanita yang terlalu dominan sehingga suaminya tidak bisa bergerak dan segala macamnya. Akhirnya Paulus pun menegur jemaat tersebut. Ada keadilan, ada justice di sini saudara-saudara. Dan mari kita melihat pria di kitab ini. Ternyata pria ini bernama Manoah. Jelas pria Manoah. Dan dia seorang pemimpin keluarga saudara-saudara. Tetapi ternyata inilah tipikal pria yang ternyata di dalam budaya patriarki kadang-kadang meragukan istri. Ya, ketika saya membaca ini, saya tertemplak muka saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena waktu istri saya dapat informasi, kamu dapat dari mana? Siapa yang ngomong? Datanya apa? Begitu ya. Kita cenderung para pria itu ketika ada suara wanita, kita kadang-kadang mungkin tidak langsung percaya. Dan ini juga dialami oleh Manoah. Dia berdoa sendiri kepada Tuhan, rohani banget. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, kalau bisa biarlah Tuhan datang lagi mendatangi kami. Oke, good, kami. Waduh, mungkin sungkan ya bilang sendiri, kami. Dan saudara-saudara, ketika dia berdoa, Tuhan pun mendengar ini. Di sini kita melihat seorang pria yang jelas istrinya percaya banget sama dia. Percaya banget, dan ketika istrinya mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan dia berbicara kepada pria ini, dan pria merasa harusnya melalui saya. Ya. Saudara-saudara, berapa banyak kadang para pria, termasuk saya, begitu saya berbicara pria ini saya, kita kadang-kadang kita punya rasionalitas yang baik karena masyarakat melatih kita rasional begitu ya. Kita punya rasional yang baik, kita dituntut lebih baik, dan kadang-kadang kita tidak memberi ruang untuk pasangan kita. Kita cenderung tidak percaya, walaupun banyak juga ya. Kalau suaminya ngomong juga istrinya nggak percaya. Itu sebuah realita juga begitu ya. Saudara-saudara, ini banyak yang terjadi ya. Dia tidak percaya kepada istrinya. Tapi juga dikatakan di sini kelemahan Manoah apa? Manoah tidak mengenali malaikat Allah. Sementara istrinya ketika melihat utusan Allah ini, dia langsung bilang, ini kayaknya seperti man of God. Dia adalah orang kudus dan rupanya seperti malaikat, dan ada aura begitu, ada energi yang begitu agung di malaikat ini. Tetapi Manoah ketika malaikat itu datang, saudara-saudara, dia tidak punya sense itu. Nggak ada sense spiritual. Ketika saya membaca ini, dan saya mulai memikirkan pernikahan saya beberapa tahun. Betul saudara-saudara, sebagai pria kadang itu ada kalanya nggak bisa ngerasain ya sapaan Tuhan. Tuhan berbicara, dan kadang Tuhan bisa pakai anak kita, istri kita yang lebih polos dengan apa adanya begitu ya. Nggak lebih polos juga sih begitu ya. Yang kadang-kadang gitu ya tidak serasional kita, tapi kadang-kadang Tuhan bisa pakai. Walaupun belum tentu, ada banyak wanita-wanita yang lebih rasional dari suaminya, saudara-saudara. Saya berjumpa juga banyak yang seperti itu. Tapi ini mayoritas yang terjadi seperti itu, saudara-saudara. Ya, ada kondisi kita tidak punya kepekaan. Dan yang unik di sini, ketika malaikat itu datang, malaikat itu tidak mengulangi. Malaikat itu tidak mengulangi semua secara detail apa yang dikatakan kepada istri. Jadi ternyata ada yang dipercayakan kepada istri. Dan ternyata tidak diulangi kepada Manoah, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata ketika Manoah berjumpa dengan malaikat ini, dia bertanya, siapa namanya? Saudara, ini sesuatu yang penting. Karena apa? Karena dikatakan apabila terjadi yang kau katakan, kami hendak memuliakan engkau. Di sini ada masalah. Apabila terjadi. Jadi di sini ternyata Manoah itu penuh dengan keraguan. Dan dia mengatakan, kalau kamu yang ngomongin itu benar, aku akan memuliakan engkau. Ada masalah di sini, saudara-saudara. Yang pertama, ketika dia menanyakan nama, di dalam budaya pada masa itu, kalau ada satu nama dan ternyata itu adalah nama dari figur yang bersifat angelik atau bersifat ilahi, itu nama itu bisa dijadikan mantra atau kekuatan. Ya, sehingga tidak heran ditemukan juga naskah-naskah, banyak naskah itu nama Yahweh atau nama Yesus itu dijadikan sebuah mantra dan sebutin di antara nama-nama dewa lain, saudara-saudara. Jadi menjadi sebuah kekuatan kayak itu ya, mantra untuk diucapkan di dalam nama dan segala macamnya, disebutkan nama dewa-dewanya dan nama-nama
tokoh-tokoh yang bersifat spiritual ini. Jadi di sini ternyata kita melihat ketika mereka sudah dijajah dengan bangsa Filistin, kemungkinan Manoah ini sudah cukup beradaptasi, ya, cukup menyatu dengan budaya Filistin. Dan juga di sini ada manipulasi kuasa, dan dia juga meragukan janji kalau mungkin ini terjadi. Dan juga harusnya dia memuliakan Tuhan, tetapi dia di sini dikatakan memuliakan engkau. Di sini kita melihat, saudara-saudara, ada keraguan, ada ketidakpercayaan, ada kehidupan yang sudah berubah dari seorang pria yang harusnya menjadi kepala di dalam keluarga. Dan ternyata ketika akhirnya malaikat ini menghilang di tengah-tengah, naik ke atas bersama dengan korban bakaran itu, Manoah baru tahu ini malaikat Tuhan. Dan dia langsung, yang rasional itu menjadi irasional. Gua pasti mati hari ini. Ya. Saya pasti mati hari ini. Ada seorang penafsir yang mengatakan sebetulnya narasi Manoah ini adalah sebuah satir, sebuah sindiran. Mengapa? Begitu bodohnya pria. Ada dua pria bodoh di sini menurut penulis ini, yaitu siapa? Manoah dan anaknya. Dan ada dua wanita cerdas di sini. Yang satu baik, yang satu tidak baik. Yaitu apa? Istri dari Manoah. Siapa? Istri Manoah dan juga Delila. Saudara-saudara, di sini justru naskah menunjukkan pentingnya peran wanita di dalam sebuah keluarga. Dan bayangkan kalau tidak ada istri ini, ya, tidak ada istri ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita tinggal di dalam sebuah budaya yang sebetulnya kita mendapatkan pengaruh banyak filsafat Yunani, ya. Kita sudah membaca, kita sudah belajar di Sing Study beberapa yang ikut, ya. Ternyata pria itu dianggap lebih rasional. Pakai pikiran, kalau cewek itu pakai perasaan. Makanya sering pria mengatakan, gue gak bisa ngerti pasangan gue. Terus kalau dia itu pria lebih rasional. Kalau wanita dianggap lebih irasional. Kalau pria rasional itu di dalam filsafat Yunani harus memimpin hasrat atau memimpin keberanian. Maka pria yang harus memimpin bukan wanita. Wanita itu memimpinnya pakai perasaan. Itu pasti bangkrut kalau bisnis begitu ya. Kata siapa, banyak wanita berhasil juga begitu. Dia pakai otak kalau pria. Kalau wanita pakai emosi. Pertanyaan saya, emosi letaknya di mana begitu ya? Emosi kan dikirimkan ke otak, saudara-saudara. Jadi mungkin berarti kita pria-pria nggak pakai otak, yaitu otak bagian emosi kita begitu kan? Dan juga harus ditaati dan mentaati. Jadi kita diposisikan sebuah kondisi pandangan pria yang lebih kuat daripada wanita. Dan ternyata ketika kita menjadi Kristen, kita juga menganut ini secara tidak sadar. Sekalipun kita sudah membaca Alkitab, ya. Dan ini ada masalah di dalam pandangan ini, saudara-saudara, karena ternyata Tuhan itu mendesain secara berbeda. Dan di dalam kisah ini kita akan melihat ternyata siapa yang rasional. Manoah atau wanitanya. Walaupun tetap ada pria yang lebih rasional dari wanita, saudara-saudara. Jadi tidak bisa didasarkan pria atau wanitanya. Ya, di dalam kisah ini kita melihat Manoah, istri Manoah, saudara-saudara. Ternyata istri Manoah ini berbeda. Mengapa? Ketika dia berjumpa dengan malaikat, dia langsung mengenali ini sesuatu yang lebih daripada manusia. Dia punya kepekaan. Walaupun ternyata Israel itu pada masa itu sudah 40 tahun dan sudah bercampur dengan budaya Filistin. Oke? Dan kemungkinan besar Israel sudah tidak kosher. Kosher itu mereka makan makanan yang clean. Saya lebih suka terjemahan clean and unclean daripada halal dan haram. Ya, lebih bersih dan gak bersih. Clean sama unclean. Dia makan kosher. Kemungkinan Israel tidak makan kosher lagi. Sehingga ketika istri ini mengandung dikatakan kamu harus makan kosher. Kamu harus makan clean animal. Bukan binatang-binatang yang di dalam Taurat, saudara-saudara. Karena anaknya akan dipersiapkan untuk sesuatu pekerjaan yang besar. Dan ini wanita luar biasa, saudara-saudara. Mengapa? Karena ketika dia berjumpa dengan malaikat ini, dia langsung datang dan berlari bercerita kepada suami. Jadi dia sangat menghormati. Dia tahu peran suaminya. Sehingga ketika dia mengalami apa, dia bercerita, dia mengajak berdiskusi, dia menceritakan pengalamannya. Dan 2 kali terbukti ketika akhirnya anehnya ketika Tuhan menjawab doa Manoah, tetapi Tuhan tetap menghampirinya, malaikat itu menghampirinya wanita. Dan wanita ini terus menyertakan suami. Jadi ini wanita yang sangat menghormati suaminya. Ya, bahkan wanita yang katanya irasional, ternyata dia rasional banget
Mana mungkin suamiku, kita udah dikasih janji, didatengin 2 kali, masa kita mati? Jadi saudara-saudara, di sini dibuktikan semua pandangan di dunia ini tidak benar. Ternyata wanita juga Tuhan ciptakan dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Dengan begitu indah, dan ada seorang istri yang menyelamatkan. Istri yang sangat rohani, yang menolong suaminya. Yang sungguh menyedihkan. Saudara, mungkin kita tidak bisa melihat ini sebagai sesuatu, ya berarti ini suaminya enggak rohani, istrinya rohani. Saudara, kadang-kadang sekalipun mungkin kali ini kita adalah suami-suami, maaf, kita imam dari keluarga yang kita merasa diri kita bisa memimpin istri kita. Tapi apa jaminan setiap hari kita ada di dalam kondisi itu? Nggak ada jaminan. Ya, termasuk istri-istri yang kuat yang bisa mendukung kita. Apa jaminan dia selalu kuat? Tidak ada jaminan. Kalau merasa kuat terus, ada. Tapi kenyataan dia atau kuat atau tidak, itu tidak ada jaminan di dalam Alkitab, saudara-saudara. Dan di sini saya melihat keindahan dari Alkitab. Keindahan dari firman Tuhan yang mendesain manusia sejak awal. Saudara-saudara, ketika saya bercerita dengan beberapa keluarga, saya menjumpai ada keluarga-keluarga yang wanitanya bahkan mungkin banyak, bahkan mungkin ada di gereja. Ternyata anak-anak atau keluarga-keluarga, kalau dia tidak memiliki mama yang lebih kuat daripada papanya, saudara-saudara, keluarga itu entah kemana. Betul? Dan itu juga tidak mudah. Dan banyak juga wanita-wanita, kasihan sekali, yang dia harus bekerja keras. Karena ada satu kondisi-kondisi tertentu. Ada suami-suami yang akhirnya karena kondisi, bukan karena dia mau lemah, kondisi fisiknya lemah, badannya lemah, sehingga dia tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga. Dan akhirnya wanita yang biasanya secara masyarakat, dia tidak harusnya bekerja. Dia bekerja dengan keras untuk apa? Untuk mencukupkan keluarganya dan suaminya. Dan akhirnya ternyata suaminya juga menderita adalah apa? Harusnya dia tahu dia mau, tapi kondisi fisiknya tidak bisa. Tetapi wanita ini juga menderita karena dia rindu seperti wanita-wanita lain yang bisa menemani anaknya ke sekolah, melihat performance anaknya. Tetapi wanita-wanita ini harus menangis, bekerja keras, pergi keluar kota, keluar negeri, dan kehilangan itu. Tetapi di semua itu dilakukan di dalam cinta. Ada kenyataan itu. Ada kenyataan-kenyataan yang baik ketika pria, saudara-saudara, pria bisa mencukupi keluarga dengan baik, dan wanitanya tidak perlu bekerja. Tetapi tidak perlu bekerja bukan berarti mencoba kafe sana sini, tetapi bagaimana membesarkan anak, membantu suami di keluarga, dan itu sangat mulia. Dan mungkin orang tidak melihat itu. Saya membayangkan kalau saya bertukar peran, ya, kadang-kadang di dalam keluarga gitu ya, kamu enak, nggak masak, nggak ini dan segala macamnya. Kamu enak, nggak khotbah, mau gantian begitu ya. Tapi ternyata kalau saya bayangkan, gila bosen banget ya. Gila bosen banget saudara-saudara. Wah, itu tidak mudah. Di situ saya membayangkan begitu beratnya ya peran seorang wanita. Lalu di balik budaya kita, saudara-saudara. Kadang-kadang pria-pria yang sudah kerja pulang nonton TV, baca sesuatu ya. Wanita masih mempersiapkan makan buat anak-anak. Padahal dia juga bekerja. Dia juga bekerja keras sepanjang hari. Jadi kayak nggak ada liburnya, saudara-saudara. Itu sesuatu yang nyata. Ada keluarga-keluarga yang juga harus, pria dan wanitanya harus bekerja keras, dan anaknya juga harus dititipkan dengan orang yang lain. Tetapi di situ ada kasih di sana, saudara-saudara. Jadi ini sebuah kenyataan. Dan bagaimana Alkitab berbicara tentang desain Allah. Desain Allah terhadap pria dan wanita. Ya. Kadang-kadang kita harus berhati-hati ketika saya melihat realitas ini. Saya juga harus berhati-hati ketika saya menyuarakan firman Tuhan. Imam harusnya menjadi kepala. Karena ternyata ada keadaan-keadaan tertentu. Imani pria itu mau jadi kepala. Tapi ketika dia sakit dan dia benar-benar tidak bisa. Itu juga tidak mudah ketika dia datang ke gereja. Dia mendengar firman. Iman harus jadi kepala. Dia menjadi tertuduh. Dia menjadi merasa berdosa. Dan wanita itu jadi beban. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Itu betul saudara-saudara. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang kita harus melihat. Ada yang iman jadi kepala, itu jadi ribut di keluarga. Harusnya kamu yang kerja. Kenapa aku ikut kerja? Harusnya uangmu, itu uangmu. Uangku. Ada budaya itu ya. Di Indonesia itu paling suka wanita. Uangmu, uangku.
Uangku, bukan uangmu, saudara-saudara. Artinya apa? Kamu harus bekerja mencukupkan. Kalau aku kerja itu tambahan. Tapi ketika uangnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia akan mengatakan, harusnya ini kerjaan pria. Dan akhirnya kalau tidak berhati-hati, firman yang baik itu bisa menjadi senjata-senjata di dalam perkelahian keluarga. Saudara-saudara, ini sesuatu yang real. Dan bagaimana Alkitab melihat desain ini? Saya dengan cepat akan membahas ini. Ternyata ketika Tuhan menciptakan wanita dan pria, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi ternyata wanita juga adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita melihat sifat-sifat feminin Allah yang merawat, yang memberi makan, yang menyertai, yang memperhatikan, yang menyediakan susu dan madu bagi Israel. Itu betul-betul sifat ibu yang begitu baiknya. Tapi dia juga seorang pria, bersifat pria yang melawan, yang berperang di depan, yang menyelamatkan, yang mengorbankan dirinya, yang membuka tangannya, merentangkan tangannya. Ternyata pria dan wanita adalah gambar dan rupa Allah. Dan ketika saya menyelidiki satu ayat lagi, Kejadian 2 ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini adalah gambaran tentang penciptaan wanita. Ternyata kata yang digunakan penolong yang sepadan. Dan ternyata bahasa ini artinya juga penyelamat atau pelindung. Oke? Penyelamat atau pelindung. Dan beberapa bagian di dalam Alkitab, ketika Yahweh menyelamatkan umatnya, dia menggunakan kata wanita ini sebagai penolong. Kata yang sama digunakan ketika Allah menyelamatkan umatnya. Bayangkan saudara, begitu pentingnya peran wanita. Dan semua ini, wanita adalah gambar dan rupa Allah. Ya, wanita adalah gambar dan rupa Allah. Ternyata di sini kita juga melihat wanita yang menyelamatkan suaminya. Ya. Dan kepada wanita, dua wanita di dalam kitab ini, di dalam kisah Simson dan keluarganya, kedua wanita ini dipercayakan rahasia Simson, saudara-saudara ya. Yang satu dipercayakan tidak mencukur, yang satu dipercayakan juga akhirnya yang mencukur semua rambut Simson dan Simson menjadi lumpuh, saudara-saudara. Jadi kita melihat ternyata wanita ada gambar dan rupa Allah yang sangat penting. Dia digunakan kata menolong, penolong suaminya adalah kata yang digunakan sama seperti Yahweh menyelamatkan umat Israel. Tapi mungkin pembacaan kita selama ini sudah terlalu patriarki, saudara-saudara. Ini sesuatu yang sangat penting yang kita bisa gumulkan bersama-sama di dalam ketika kita berkeluarga. Ada kalanya ketika saya melihat saya sungguh lemah, saudara-saudara. Dan ketika saya sungguh lemah, ternyata pria-pria juga kadang-kadang harus dihabiskan Tuhan untuk belajar apa itu kerendahan hati. Saya ingat ketika saya harus berhenti pelayanan di dalam dari sebuah pelayanan di gereja. Dan saya sudah membuka hati saya untuk pelayanan di tempat lain. Tapi tidak ada satupun tempat yang terbuka. Tidak ada satupun tempat yang terbuka. Dan memang saya berkomitmen ketika saya melayani, saya tidak akan cari tempat pelayanan. Saya hanya terbuka. Ada yang datang enggak? Tapi ternyata tidak ada satu tempat yang terbuka, saudara-saudara. Sampai suatu hari, saking saya tidak punya penghasilan hampir selama 1 tahun, saudara-saudara. Sampai suatu hari ada satu sekolah Katolik yang membutuhkan guru filsafat. Dan itu cuma digaji 1 jam 17.000, saudara-saudara. Tahun 2008. Sampai akhirnya saya yang idealnya pertama tidak mau melamar begitu ya, pekerjaan atau pelayanan. Di situ saya melamar nggak mau pelayanan ya, guru aja. Dan ternyata 17.500 pun itu tidak menerima saya. Dan ketika dalam kondisi itu sebagai pria saya merasa tidak berharga. Karena harusnya saya. Dan sampai 1 tahun. Dan istri saya yang bekerja. Dia mengelesi. Dan tugas saya, saudara-saudara. Saya yang S2 teologi. Hamba Tuhan yang pelayanan. Tugas saya menggendong anak saya yang pertama. Naik sepeda motor. Mengantarkan istri saya. Mengelesi di sekolah musik. Dan itu malu minta ampun. Dan saya harus menjaga anak saya. Momong, jadi gantian sama momong anak saya. Di situ saya dihancurkan. Di situ harga diri, kebanggaan, kekuatan hancur. Nggak ada apa-apanya. Saya cuma dilihatin, oh istrinya kerja. Suaminya tidak bekerja. Saya mau, tapi saya tidak bisa. Kadang-kadang saya melihat istri saya capek.
Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan menghancurkan hati saya. Tapi yang membuat saya bersyukur ketika mempersiapkan firman ini. Tidak pernah satu kata keluar dari mulut istri saya. Harusnya kamu yang bekerja. Tidak pernah. Dan itu saya bersyukur semalam. Luar biasa. Dan itu menguatkan, nggak usah diomongin aja saudara-saudara, harga diri udah hancur gitu ya. Apalagi kalau diomongin, itu hancur lebur saudara-saudara. Dan di situ saya melihat begitu pentingnya peran istri. Ketika saya diberhentikan dari pelayanan, dan di situ ketika saya menangis, ada seorang istri yang memeluk saya dan menangis, menemani saya menangis bersama-sama dengan sebuah ketidaktahuan ke depan dengan anak yang baru lahir. Kita harus kemana? Ketidaktahuan, tidak ada tempat buat saya. Tapi di sini ada kekuatan. Saya akan menutup dengan sebuah tulisan dari Pope John Paul II. Penciptaan wanita ditandai sejak permulaan oleh prinsip untuk menolong, saling menolong. Wanita melengkapi pria seperti pria juga melengkapi wanita. Pria dan wanita saling melengkapi. Jadi luar biasa Pope John Paul II ini menulis surat-surat kepada para wanita. Para wanita itu ada yang ibu, ada yang tidak menikah, ada yang bekerja. Dan ini saya kutipkan yang tulisan untuk para ibu. Terima kasih wanita yang adalah para ibu. Anda melindungi manusia di dalam dirimu dengan pengalaman sukacita unik dan kesukaran ketika melahirkan. Pengalaman ini menjadikanmu senyuman Allah bagi bayi yang baru lahir. Pribadi yang menuntun langkah pertama anakmu. Pribadi yang membantunya bertumbuh. Dan pribadi yang menjadi jangkar ketika anak ini mulai melangkah menyusuri perjalanan kehidupan. Saudara, begitu indahnya kalau punya anak perempuan, Tuhan menciptakan anak perempuan kita. Kalau kita sebagai perempuan, begitu indahnya Tuhan menciptakan wanita, pria tidak diberikan privilege untuk merasakan tendangan anak di perut saudara-saudara. Sehingga ketika anak lahir, kita pria, ini anakku gitu ya. Ada misteri gitu ya. Kenapa anakku di perut lahir? Tetapi wanita begitu lahir dia bisa meluk dan mendekap dengan erat. Dan ada satu emosi yang dalam, ada privilege yang indah yang Tuhan anugerahkan. Luar biasa. Pria kalau gendong anak, saya sudah latihan kungfu bertahun-tahun. Gendong anak, kalah kuat sama istri saya saudara-saudara. Entah tubuhnya itu didesain untuk menggendong atau tidak. Tapi ada satu kekuatan dan keindahan yang Tuhan berikan. Hari ini mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersyukur para pria untuk pasangan kita. Kita berdoa untuk pasangan kita. Yang mungkin saat ini di sebelah kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur buat orang tua kita. Dan kita juga berdoa buat anak-anak kita jika anak kita perempuan. Di tengah budaya yang mungkin sudah lebih oke, tetapi biarlah mereka menjadi ciptaan Tuhan yang indah. Dan juga kita para wanita bersyukur ternyata juga pria menolong kita, menguatkan kita. Di dalam sisi-sisi yang kita tidak bisa, Tuhan juga memberikan pria-pria untuk kita saling menolong. Dan dari pria dan wanita ini, sifat-sifat Allah dinyatakan secara sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat desain-Mu yang indah ketika Engkau menciptakan pria dan wanita menurut gambar dan rupa Allah. Di mana kami bisa saling mengasihi, saling menolong. Karena ada kalanya pria lemah dan wanita Tuhan pakai untuk menolong pria. Ada kalanya wanita lemah dan pria menolong wanita. Dan di dalam kehidupan kami tidak kadang-kadang sama-sama kuat. Tetapi kami bisa saling menolong, saling ada seorang dengan yang lain. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak menikah, tapi Tuhan kami percaya di gereja Tuhan ada para pria dan wanita juga yang bisa menjadi berkat pernyataan diri Allah untuk menyatakan kasih kepada orang-orang itu. Kami berdoa juga buat anak-anak kami, pria dan wanita, biar sesuai dengan desain Allah bisa menyatakan kemuliaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.